Kami tawarkan suatu konsep untuk mengakhiri kedudukan ilegal Indonesia di atas tanah Papua. Paling lambat itu tahun 2027 itu orang Papua bisa masuk tanpa Indonesia. Dengan cara mendorong evaluasi total, bukan evaluasi setengah-setengah, tidak, evaluasi total untuk mendapatkan solusi final, bukan solusi setengah-setengah juga. Tetapi ketika kita menawarkan konsep untuk mendapatkan solusi final untuk mengakhiri seluruh penderitaan berkepanjangan 64 tahun ini, kami dapati reaksi orang asli Papua dan juga pejuang-pejuang ini seperti panas-panas tai ayam. Awalnya luar biasa, tetapi ketika kita dorong untuk setiap pejuang dan seluruh rakyat Papua ini aktif, berperan aktif, proaktif untuk mewujudkan agenda tersebut. Tetapi realitanya masing-masing sibuk dengan mereka punya pekerjaan masing-masing, kesibukan masing-masing. Sehingga agenda untuk proses mempercepat mengakhiri kedudukan ilegal di Indonesia, ilegal Indonesia di atas tanah Papua, sedikit mengalami pergeseran. Target meleset yang harusnya tahun 2027 itu rakyat Papua bisa masuk tanpa Indonesia, tetapi akan mengalami kemunduran akibat dari reaksi dan respon terhadap rakyat Papua menanggapi konsep penyelesaian tersebut. Dari reaksi-reaksi rakyat Papua tersebut, kami menyimpulkan bahwa rakyat Papua ini sama dengan anjing yang bodoh, menggonggong, tetapi ketika diperhadapkan kepada dua pilihan agar anjing tidak menggonggong, yang pertama tawaran dari Indonesia dengan jabatan, kedudukan, pegawai negeri, uang, harta, takhta, wanita dan lain sebagainya. Jadi ketika tawaran-tawaran itu datang, orang Papua lebih cenderung terima tawaran-tawaran tersebut. Padahal tawaran-tawaran tersebut tidak menyelesaikan persoalan Papua secara tuntas, menyeluruh. Bukan solusi yang final, solusi yang menyeluruh, tidak. Itu solusi yang hanya sebentar saja. Setelah itu kegadauan timbul lagi, orang Papua sudah mulai angkat isu Papua Merdeka. Gonggong lagi, supaya Jakarta kasih makan, minum, kedudukan, otsus, dan lain sebagainya. Begitulah lingkaran orang Papua ada di dalam lingkaran setannya. Nanti makanan habis, minuman habis, teriak lagi Papua Merdeka. Semua ada masalah apa, semua Papua Merdeka. Bola kalah juga Papua Merdeka. Pilkada kalah, semua Papua Merdeka. Semua ada masalah sedikit, angkat isu Papua Merdeka. Kamu pikir isu Papua Merdeka ini isu murahan? Kalau kamu orang Papua sendiri yang murahan, jangan jadikan Papua Merdeka ini jadikan isu murahan lagi. Cukup ke orang Papua saja yang kemurahan. Jual diri murah-murah di situ, 50 begitu. Jangan jadikan isu Papua Merdeka ini menjadi isu murahan. Ya. Dan ketika kita tawarkan solusi final, kita dorong evaluasi nasional untuk kita akhiri semua kekacauan selama 64 tahun dan kita lahirkan solusi. Tidak ada Papua, orang-orang Papua yang merespon, tidak ada dukungan, tidak ada respon. Ini menunjukkan bahwa orang Papua ini ibarat anjing yang paling bodoh di muka bumi ini. Jadi ketika diperhadapkan antara tulang atau uang, anjing yang bodoh itu dia akan pilih tulang. Uang berapa miliar pun dia tidak akan memilih uang itu, tapi dia akan memilih tulang tersebut karena anjingnya kan bodoh. Kalau seandainya anjing itu pintar, dia akan memilih uang. Karena uang itu dia bisa beli bukan saja tulang 10 truk atau 100 truk. Dia bisa beli dengan lapis dengan daging-dagingnya. Tapi karena anjing ini bodoh, ya,
Dia hanya memilih tulang-tulang yang ditawarkan oleh Indonesia melalui otsus jabatan dan lain sebagainya. Tetapi solusi uang yang kami tawarkan untuk masa depan yang lebih baik, ya, untuk dia bisa berdikari, untuk dia bisa berdaulat, untuk bisa mengatur diri, ya, rakyat Papua ini tidak tertarik. Ya, buktinya, saudara yang kau nonton video kali ini, pasti Anda akan mengabaikan ini orang gila ada bicara apa begitu. Tetapi orang pintar akan merespon dan ini yang betul. Akan berbaris menjadi duta solusi, bukan duta masalah. Selama ini kamu pejuang dan orang Papua ini semua menjadi duta masalah. Duduk hanya mengeluh-mengeluh diskusi masalah kejahatan yang terjadi kiri kanan ini. Kupikir dengan diskusi-diskusi masalah begitu akan menyelesaikan masalah. Solusi itu tidak akan turun dari langit. Tuhan kasih otak itu dipakai untuk lahirkan solusi. Solusi tidak akan turun dari langit. Kau yang harus membuat solusi itu. Sadarlah bahwa kamu orang Papua ini menjadi anjing yang paling bodoh di muka bumi ini. Jadi disuruh pilih uang atau tulang, ya kau tuh pilih tulang karena kau bodoh kok. Gitu. Kalau kau seandainya kau orang Papua ini menjadi anjing yang pintar, kau kasih semua lepas tulang-tulang dan segala macam yang ditawarkan oleh Indonesia. Nah, Indonesia punya kewajiban untuk membangun segala macam, tapi kau tidak akan menggadaikan harga dirimu dengan hal-hal yang sebentar saja. Haus kenyang sebentar saja, setelah itu kau lapar kembali lagi. Nah, tetapi apa yang kami tawarkan ini adalah sumber mata air yang selamanya kau tidak akan haus dan kau tidak akan lapar punya. Kau mau pilih yang mana? Kau akan terputar dalam kebodohan ini atau kau mau jadi cerdas? Kau mau terputar kayak orang Israel di padang gurun selama 40 tahun dan kau hari ini sudah 64 tahun dan kau akan 1000 tahun lagi, atau kau mau akhiri keadaan ini menjadi Yosua dan Kaleb menjadi duta-duta solusi untuk bisa masuk di tanah perjanjian. Selama cara pikirmu, selama mindsetmu tidak berubah, selama metode perjuanganmu kau pertahankan metode-metode yang primitif, tradisional yang tidak ada hasil 64 tahun ini, dan selama kau tidak sadar bahwa ada yang salah, maka selama itu pula kalau orang Israel itu 40 tahun, kau 64 tahun, sampai ayam tumbuh gigi juga kau tidak akan pernah merdeka. Solusi tidak akan pernah lahir, karena kalau kau mempertahankan kolonialisme sambil kau berjuang Papua, itu omong kosong. Jadi kau pejabat kah, kau siapa yang nonton video ini, kau sadar kau itu anjing paling bodoh di muka bumi ini. Kalau kau pintar, kau respon dan dukung agenda yang kita sedang dorong ini untuk bisa mengakhiri kedudukan ilegal Indonesia untuk selamanya. Jangan takut, Indonesia itu tidak punya kekuatan hukum, dasar hukum untuk membenarkan dia menduduki tanah Papua ini. Ya, tapi cuman karena kau orang Papua ini bodoh, akhirnya kebodohanmu itu menjadi karpet merah untuk Indonesia menjadi tuan raja atas tanah Papua ini. Bukan karena dia punya kebenaran hukum di atas tanah Papua ini. Cuman kebodohanmu itu menjadi alasan pembenar Indonesia ada di atas tanah Papua, dan semua kejahatan yang dia lakukan itu menjadi penegakan hukum, dan semua kebenaran yang orang Papua lakukan itu menjadi pelanggaran hukum. Itu semua terjadi karena kamu orang Papua ini bodoh. Begitu. Kalau kamu pintar, mari. Tidak perlu lama-lama. Sesuatu yang tidak ada akar, sesuatu yang tidak ada dasar itu tidak perlu pakai tenaga dalam. Hari ini yang diperlukan itu mari konsolidasi diri, bersatu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita bisa membekukan kekuasaan ilegal ini dan mengusir kedudukan ilegal ini dari atas tanah Papua. Ya, tapi kembali lagi, pilihanmu ada di saudara-saudara. Ya, mau pertahankan di dalam kebodohanmu, atau kau mau kasih naik abstrak cara pikirmu, mindsetmu, metode perjuanganmu, dan mengakhiri kedudukan ilegal Indonesia. Ya, stop. Kamu mempertahankan, kamu punya itu yang paling benar, karena
Yang menurut kamu benar itu kan tidak membuat yang tidak benar ini dibekukan, toh? Itu artinya bahwa klaim itu omong kosong. Kalau klaim-klaim orang gila juga bisa, begitu. Jadi sekarang itu stop mempertahankan sesuatu yang tidak ada hasil. Sadar diri bahwa yang Anda anggap benar itu belum tentu betul. Ya. Benar dan salah itu ditentukan oleh hasilnya. Sesuatu yang benar itu muncul, maka sesuatu yang tidak benar itu dengan secara otomatis akan dibekukan, begitu. Kalau yang menurut Anda benar itu belum membekukan yang tidak benar, jangan banyak tepuk dada ya. Salam sehat. God bless.